Salam, puji Tuhan, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, senang bertemu dengan Bapak dan Ibu. Saya, Pendeta Nais Tumorang, akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan-Mu yang menyertai dan memberkati kami. Dan kami juga bersyukur kepada Tuhan bahwa kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami, penuhi hati kami dengan kuasa Rohul Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu yang indah ini dari kitab Injil Markus pasal 9 ayat 30 sampai dengan 37. Saya membacakannya kepada Bapak dan Ibu. Demikian sabda Tuhan. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tema kita pada minggu yang berbahagia ini adalah mendengar tetapi tidak mengerti. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam teks yang kita bacakan tadi, Yesus berkata kepada murid-muridnya mengenai bagaimana ia akan mati. Dia berkata berterus terang kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Tentu saja dalam hal ini Yesus berkata bahwa dirinya akan dihakimi oleh manusia, dan penghakiman itu akan membawa dia sampai kepada penyaliban. Tetapi kematian itu tidak menjadi akhir dari segala-galanya, karena dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pernyataan ini adalah pernyataan Yesus yang kedua. Setelah sebelumnya Yesus pernah
menyampaikan kata-kata itu kepada murid-murid. Namun murid-murid tidak mengerti. Dikatakan di dalam teks ini, mereka tidak mengerti tentang apa yang disampaikan oleh Yesus ini. Tentu saja mereka tidak mengerti. Karena apa? Karena sepanjang perjalanan itu, mereka memperbincangkan mengenai siapa yang terbesar di antara mereka. Murid-murid satu sama lain berdebat. Dan ada yang mengatakan, si anulah yang terbesar. Kalau seseorang itu mengatakan masih mengunjuk orang lain, itu masih hal yang lumrah. Tetapi mungkin ada di antara murid ini yang menonjolkan diri sendiri, yang mengatakan, akulah yang paling besar. Sehingga hal itu pasti akan membuat mereka tidak memahami apa yang disampaikan oleh Yesus. Yesus menyampaikan sesuatu, tetapi mereka memperbincangkan yang lain dari apa yang disampaikan oleh Yesus. Hal ini pasti membuat pesan-pesan yang disampaikan Yesus itu sama sekali tidak sampai ke pemikiran mereka. Itu sebabnya dikatakan di ayat 32, mereka tidak mengerti perkataan itu. Karena mereka mendengarkan, tetapi mereka tidak hidup di dalam kata-kata itu. Tidak berdiskusi dengan kata-kata itu. Tidak memikirkan kata-kata itu untuk menjadi bahan diskusi mereka dengan Yesus atau dengan sesama murid. Ini sesuatu yang aneh. Bahwa mereka mengikuti Yesus untuk menyampaikan berita keselamatan. Mereka menjadi pengikut Yesus untuk mereka dipakai menjadi saksi-saksi Kristus. Tetapi mereka justru mencari kekuasaan. Siapa yang terbesar di antara mereka ini? Pastilah kita sangat heran mengapa mereka mendiskusikan siapa yang paling besar. Bukankah mereka hanya seorang murid? Bukankah mereka harusnya hanya mendengar guru mereka? Bukankah mereka seharusnya satu sama lain memahami sama derajat sebagai murid, dan kelebihan mereka adalah siapa yang paling peka memahami perkataan Yesus, siapa yang paling taat menuruti perkataan Yesus, siapa yang benar-benar melakukan tugasnya sebagai murid. Mestinya ini yang paling mereka pikirkan dan yang harus mereka tonjolkan. Tetapi kita mendengarkan di sini mereka bertengkar. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Dikatakan ayat 34. Di sepanjang jalan. Bapak Ibu, kadang-kadang ketika kita mempunyai topik yang hangat di antara kita, maka ketika ada orang lain membicarakan sesuatu yang berbeda dengan topik itu, kita sama sekali tidak paham. Bahkan perkataannya itu seperti angin lalu saja. Kita tidak mengerti karena kita ada di luar perbicaraan tersebut. Diskusinya berbeda topiknya. Itu sebabnya tidak sampai apa yang dikatakan oleh Yesus ini. Mereka mempertengkarkan. Mereka ribut.
mereka mencoba untuk berkata tentang kehebatan mereka masing-masing, supaya mereka menunjukkan siapa yang paling pantas menjadi yang paling besar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam situasi kita sekarang ini, saya sangat senang mendiskusikan ini kepada kita, karena banyak hamba-hamba Tuhan, baik para pendeta maupun siapapun orang yang merasa dirinya sebagai pengikut Yesus, sering sekali melupakan pesan-pesan Yesus, melupakan perkataan Yesus yang seharusnya mereka dengar, mereka pahami, dan mereka lakukan, tetapi justru berbeda dari apa yang seharusnya mereka dengar dari Yesus untuk dilakukan. Mereka justru mempercakapkan apa yang dapat saya jika saya mengikut Yesus. Bagaimana saya dapat memiliki hal-hal yang menyamankan hidup saya. Dan bolehkah saya berkuasa ketika saya ada di dalam tatanan organisasi itu? Seringkali kita tidak menyadari bahwa sebetulnya ketika kita mengikut Yesus, maka hidup kita sepenuhnya itu ada di dalam pengaturan Yesus. Yesuslah yang menentukan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita terima, dan bagaimana kita ada di dalam pekerjaan itu. Apakah kita akan menjadi orang besar atau orang kecil, orang yang diberikan tugas besar atau tugas kecil. Ini yang seharusnya kita pahami ketika kita mengikut Yesus. Biarkan hidup kita sepenuhnya diatur oleh Yesus. Bukan justru kita mempertanyakan apa yang saya dapat. Bagaimana supaya saya menjadi orang yang paling penting, berkedudukan paling tinggi. Bukan itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh murid-muridnya ini telah mengecewakan Yesus. Itu sebabnya Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu perbincangkan? Apa yang kamu perbincangkan? Murid-murid di sini dikatakan bahwa mereka diam atas pertanyaan Yesus. Tetapi ketika mereka diam, mereka tidak memberitahukan apa mereka perbincangkan, Yesus tetap tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Yesus tahu apa yang mereka diskusikan, perbincangkan, mereka rebut. Yesus tahu itu. Sebab Yesus adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dan Dia bisa mengenal hati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan mengenal hati kita. Apakah kita menjadi pengikutnya yang setia, menjadi muridnya yang taat, menjadi orang yang melaksanakan perintahnya dengan sepenuh hati, atau ada sesuatu yang disimpan di dalam hati kita, mengikut Dia, tetapi meminta persyaratan yang lain, agar kita kaya, mulia, menjadi berkuasa, yang paling hebat. Ketika kita mengikut Dia karena kita ingin mendirikan diri kita, ingin membuat hidup kita menjadi orang paling hebat, sebenarnya ini adalah sesuatu hal yang sangat salah. Mengikut Dia mestinya mendengarkan Dia, melaksanakan apa yang dikatakannya. Sebab ketika kita mengikut Dia, Yesus pun tak mau kita menderita.
Yesus pun tahu bagaimana menutupi kebutuhan hidup kita. Yesus pun tahu apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah pekerjaan kita itu. Dan dia memberikan kepada kita sesuai dengan apa yang ditugaskan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, jangan minta perkara yang memang bukan atas kehendak Tuhan. Dipanggil Tuhan untuk mengikut Dia, itu berarti kita dipanggil untuk melayani. Melayani itulah yang menjadi penilaian apakah kita memang pengikut yang setia, yang taat atau tidak. Kalau kita melakukannya dengan sepenuh hati, kita melakukannya dengan tulus, kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan, disitulah kita menjadi murid yang taat. Tetapi ketika kita melakukannya demi kekuasaan, demi jabatan, demi fasilitas, demi kemewahan, sebenarnya kita tidak layak menjadi murid Yesus. Tidak layak. Karena ketika kita menginginkan itu semua, ini berarti kita menggunakan hak kita sebagai seorang pelayan untuk maksud yang tidak baik. Sebagai seorang murid Yesus, kita harus hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Tuhan meminta kita untuk menjadi pengikutnya, untuk menjadi pelayan firman Tuhan. Apa yang diberikan Tuhan pasti yang terbaik untuk kehidupan kita dan sesi keluarga kita. Kita harus taat kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, itulah sebabnya Yesus berkata kepada ke-12 murid ini, jika seorang ingin menjadi terdahulu, hendaklah ia menjadi terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan untuk semuanya. Yang terdahulu ini bisa dikatakan sebagai pemimpin. Yang pertama, kalau kau ingin yang pertama atau ingin menjadi pemimpin, atau ingin mendapatkan tempat yang paling utama itu, maka hendaklah engkau menjadi yang terakhir. Artinya hendaklah engkau justru tidak mengutamakan hal-hal yang lain. Kalau ada sesuatu yang akan diberikan kepada kita, kita mendahulukan orang lain. Kalau ada sesuatu yang akan dibagi-bagikan, kita pun mau mendulukan orang lain itu yang pertama mendapatkannya. Menjadi yang terdahulu, dia harus menjadi yang terakhir. Ini menunjukkan satu sikap bahwa kita mementingkan orang lain itu lebih daripada diri kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, menjadi pengikut Yesus itu berbeda dengan menjadi penguasa dunia. Kalau penguasa dunia, memang yang dicarinya adalah kekuasaan, agar dia didengar, perintahnya menjadi keputusan yang otoriter, yang harus dipatuhi 100%, dan apabila ditolak, maka dia akan menjatuhkan hukuman. Dan pemimpin dunia akan mengejar kekayaan dan berbagai kemewahan hidup. Kalau pengikut Yesus, hendaknya dia taat kepada Yesus, mengikuti dia. Apa yang dilakukan oleh Yesus adalah menjadi seorang yang taat kepada Bapa. Sekalipun dia sama dengan Bapa, tetapi dia tidak mempertahankan haknya. Dia justru mengambil rupa seorang hamba. Inilah yang seharusnya diikuti oleh murid-murid.
Setiap murid harus mengambil rupa seorang hamba agar dia dapat melakukan tugas-tugasnya yang disampaikan oleh Tuhan untuk dilakukan kepada manusia, yakni menyampaikan berita keselamatan itu. Menyampaikan berita keselamatan berarti kita harus menjadi contoh, teladan. Kita sendiri pun harus ada di dalam keselamatan itu. Kalau kita tidak berada di dalam keselamatan itu, tidak ada yang bisa kita persaksikan kepada orang lain. Hati seorang hamba, ini berarti hati seorang yang melayani. Seorang murid Kristus dipanggil untuk melayani, bukan dipanggil untuk dilayani, tetapi dipanggil untuk melayani. Kita harus merendahkan hati kita melayani semua orang. Jadi ciri-ciri murid Yesus adalah dia harus mau menjadi yang terakhir dan dia harus mau menjadi pelayan bagi semuanya. Jadi berbeda dengan apa yang diperbincangkan oleh murid-murid. Kalau murid-murid menghendaki siapa yang terbesar dan ingin menjadi terbesar di antara semua, justru Yesus mengatakan, inilah standar seorang murid. Standar seorang murid, dia harus mau yang terakhir dan dia harus menjadi pelayan bagi semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, standar Yesus inilah yang sebenarnya harus kita terapkan, baik di gereja maupun di dalam pelayanan di masyarakat, agar kita bisa menyampaikan berita keselamatan itu dan sekaligus orang dapat melihat Kristus di dalam hidup kita. Karena gambaran Yesus adalah gambaran sebagai seorang hamba yang melayani dan hamba yang mengutamakan orang lain. Demi orang lain, dia mau mati, tersalib agar orang lain diselamatkan. Gambaran ini dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya dengan contoh mengambil seorang anak dan memeluknya dan berkata, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Di dalam gambaran seorang anak ini, seorang anak yang tidak mempunyai ambisi untuk berkuasa, seorang anak yang bersifat menerima apa adanya, seorang anak yang senantiasa bersukacita, bergembira atas apa yang dia terima, apapun yang dia miliki. Engkau harus seperti seorang anak yang bersukacita menerima apa adanya, apa yang diberikan kepadamu. Dan engkau juga menjadi seorang anak yang tidak memikirkan bagaimana dia ke depan. Seorang anak itu hidupnya tulus. Dia menerima apa yang diberikan orang tuanya. Dan dia melakukan apa yang ditugaskan oleh orang tuanya. Apa saja yang didapatnya, dia tidak mengeluhkannya. Dia tidak pernah bercita-cita ingin menjadi penguasa dan menjadi terbesar di antara saudara-saudaranya yang lain. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan, supaya kamu menyambut seorang anak ini, dan seorang anak ini menjadi prototipemu ketika engkau berkehendak untuk menjadi pengikutku. Jadi engkau harus mempunyai kerendahan hati dan kesiapan, ketulusan menerima apapun yang diberikan kepadamu. Barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Tuhan menegaskan ini untuk menyatakan bahwa orang yang mengikut Yesus itu
itu tidak dapat dibuat-buat. Orang yang mengikut Yesus itu adalah orang yang dipilih oleh Allah menjadi pengikut yang setia, dan dia dipilih oleh anugerah. Sehingga dengan demikian, maka dia pun ketika menyambut Yesus, dia seperti menyambut Bapa di surga, katanya. Bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Dalam hal ini, Yesus mau mengatakan bahwa di dalam kesatuan Yesus dengan Allah Bapa, bahwa Yesus menginginkan semua orang untuk menjadi milik Allah. Dan ketika mereka mendengarkan Yesus, mereka menyambut Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kembali kita membicarakan mengenai mendengar tetapi tidak mengerti, seperti judul kita. Yesus menyampaikan kabar berita kepada kita. Kabar yang paling utama disampaikan oleh Yesus adalah bahwa kita diselamatkan oleh pengorbanan Yesus dengan mati di kayu salib. Kita diselamatkan dengan anugerahnya yang besar, sehingga kita mendapatkan keselamatan karena cintanya. Pahamilah itu. Ketika kita menerima keselamatan yang besar itu, mestinya ini menjadi yang utama mengubah kehidupan kita. Supaya ketika kita dipanggil menjadi murid Tuhan, maka kita mendengarkan Dia dengan taat dan kita melakukan kehendaknya. Bukan justru kita memanfaatkan situasi ini. Saya dipanggil menjadi murid, maka apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi yang paling besar di antara semua? Ini artinya kita kehilangan arah panggilan itu. Kita dipanggil menjadi murid, itu berarti kita harus dengarkan dan lakukan apa yang dimintanya. Kita harus ada di dalam persekutuan dengan Dia dan jangan mencari yang lain lagi. Yesus menetapkan perkataannya ini dengan tegas. Anak manusia akan mati di tangan manusia, dibunuh, tetapi Dia akan bangkit. Sehingga murid-murid ketika mengalami penderitaan, mereka harus memahami ini adalah bagian dari konsekuensi mengikuti Yesus. Kalau gurunya saja mati, dibunuh demi berita keselamatan, maka kesukaran-kesukaran yang kita alami pun demi berita Injil itu, ini menjadi konsekuensi kita. Bukan justru kita memperebutkan jabatan, kuasa, kemewahan, dan sebagainya. Karena itu bukan sesuatu yang ditawarkan oleh Yesus ketika Dia memanggil murid-murid. Dia memanggil murid-murid, Dia berkata, mari ikutlah aku. Sangkallah dirimu. Pikullah salibmu. Dia memanggil kita bukan mengatakan supaya engkau hidup mewah, berkuasa, banyak jabatanmu, hidupmu berlimpah dengan harta. Bukan begitu. Dia memanggil kita mengikut Dia, tetapi kita harus menyangkal diri kita. Mungkin engkau pernah menjadi orang besar, engkau pernah menjadi pejabat, engkau pernah menjadi orang yang luar biasa di tengah-tengah kehidupanmu, terhormat dan sebagainya. Tetapi ketika engkau dipanggil menjadi pengikut Yesus, maka engkau harus taat kepadanya. Engkau harus mengikuti dan melayani sama seperti Dia. Konsekuensi mengikut Dia dengan penderitaan itu adalah menjadi stigma, menjadi tanda untuk kita menyatakan benar saya adalah pengikutmu. Bapak Ibu, dengarkan Dia. Jangan tidak mengerti apa yang disampaikannya. Kalau Dia mengatakan agar kita mengikuti Dia, memikul salib kita, jangan justru kita
mencari-cari jabatan, mencari-cari pangkat, mencari-cari harta, mencari kemewahan, dan sebagainya. Karena itu menunjukkan engkau tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Yesus. Pahamilah, engkau mengikut Yesus, itu berarti engkau terpanggil untuk memikul salibmu dan sangkali dirimu, agar engkau diberkati oleh Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, jangan tidak mengerti, supaya hidupmu penuh dengan kebahagiaan. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kita tahu Tuhan dekat dengan kita. Ketika Tuhan menjadi gembalaku, itu cukup bagiku. Amin. Salam.